Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit thullab wa musahhilil liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi yu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ila al-hisab yaqulu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'ami wa la dhayfil ihsan wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bi khairil milal wal adyan wa 'ala alihi ashabihi buduri ma'alimil iman wa syumusi awa'ifil irfan. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sekitar jamaah Masjid Al-Mujahidin, wabil khusus para ustaz, para hujjaj, sesepuh dan orang tua, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul melanjutkan pengajian rutin kita, ngaji kitab Ta'lim Muta'allim. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan sebelumnya di halaman 30. Kalau pada pembahasan sebelumnya kita sudah dinasihati oleh pengarang pentingnya mudzakarah atau pentingnya munadharah, berdiskusi dalam bab ilmu, berdiskusi tentang tema-tema yang kita pelajari ini sangat penting. Mengulang-ulang pelajaran penting, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah ngulang lagi tapi bareng sama teman. Ngulang lagi tapi ada teman diskusinya. Kalau hanya mengulang sendiri-sendiri, mungkin kita membutuhkan energi atau membutuhkan kekuatan ini lebih banyak atau lebih besar, karena biasanya kalau sendiri kan ngantuk, baru bismillahirrahmanirrahim aja udah mau tidur lagi aja. Tapi kalau ada temennya, diajak berdiskusi, musyawarah, munadharah istilahnya, maka ini akan lebih mudah kita belajar bersama dengan cara diskusi. Diskusi inilah yang kemudian akan memberikan kita pengalaman. Jadi yang kita paham satu bagian, teman kita juga paham satu bagian, akhirnya masing-masing saling memberikan, sharing namanya ini, saling memberikan, jadi saling melengkapi tentang pemahaman yang ada pada masing-masing kita yang berdiskusi. Maka penting diantara para santri atau para pelajar ini ada pembahasan diskusi semacam musyawarah. Yang berikut ini akan kita bahas tentang pentingnya berpikir atau ta'ammul, berpikir secara mendalam. Ada di halaman 30. Di halaman 30 di bagian yang bawah itu. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ta'limu ta'lim. Yang halaman 30. Ayyaj'alan nas wa yanbaghi, yang bagi di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yakuna muta'ammilan fi jami'il awqati fi daqaiqil ulumi. Wa yanbaghi, dan seyogianya li talibil ilmi, bagi
pencari ilmu ayyakuna muta'ammilan, hendaklah dia ada muta'ammilan, berpikir mendalam, fi jamil awqati, dalam segala waktu, fi daqaiqil ulumi, dalam detail-detailnya ilmu, wa ya'tadu, dan hendaklah dia membiasakan dalika, akan ini ta'ammul, akan berenung atau berpikir mendalam ini. Innama yudriku ad-daqaiqa bita'ammuli, seorang murid hanyalah mendapatkan yang detail atau yang halus-halus dari pemahaman keilmuan bita'ammuli, hanya dengan ta'ammul atau dengan berpikir mendalam. Walihada, dan karena itu kila dikatakan ta'ammal tudrik, ta'ammal berpikirlah, tudrik maka engkau akan memahami. Di antara yang penting juga diperhatikan oleh kita yang ngaji, para santri, ini penting untuk berpikir secara mendalam. Jadi bukan sekedar hanya menghafalkan saja, berpikir secara mendalam untuk satu tema, untuk satu pokok permasalahan. Satu pokok permasalahan misalnya tentang sholat, yang udah kita pelajari tentang sholat, maka berpikir secara mendalam tentang sholat. Tadi guru di kelas atau guru tadi di majelis menerangkan tentang doanya, doa sholat yang umum maupun yang ada tambahannya. Doa sholat yang umum itu subhana rabbiyal sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus selesai ngaji, selesai taklim, di kamar atau di rumah diulang-ulang lagi. Ada yang di rumah pada ulang? Diulang-ulang lagi, dibaca lagi yang barusan dibahas di taklim atau di majelis, kemudian sambil diapalin Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Itu tambahan, doa tambahan kalau kita sujud sholat sendirian, boleh doa tambahan ini, subhana rabbiyal a'la bihamdi 3 kali kayak biasa. Kemudian tambah dengan doa yang lain, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Diapalin lagi. Kemudian setelah dihafalkan, diulang-ulang, direnungkan. Ada pembahasan sholat, ini kita masih contoh pembahasan sholat. Dalam pembahasan sholat, antara memperbanyak tasbih dengan membaca doa yang barusan disebutkan, itu lebih bagus membaca doa dibanding memperbanyak tasbih. Direnungin sama kita, apa ya rahasianya? Kenapa lebih bagus baca subhanallah subhana rabbil a'la bihamdi 3 kali ditambah doa, dibanding baca subhana rabbil a'la bihamdi 11 kali, maksimal 11, nggak boleh lama-lama, dibanding baca subhana rabbil a'la bihamdi 11 kali. Kenapa ya kok banyakkan tasbih lebih banyak? Kenapa kok lebih banyak, lebih bagus banyakkan doanya dibanding tasbihnya? Tasbih itu kan memuji Allah, dipikirin secara mendalam. Oh iya, memuji, yang namanya memuji Allah, bagaimanapun mentoknya pujian kita, namanya kita cuma makhluk, ya kita nggak akan sesuai atau tidak akan bisa pas pujian kita ini tidak akan bisa melengkapi kesempurnaan Allah, nggak akan bisa. Mentok udah mentok, nyerah aja kita. Makanya kalau muji Allah dibatasin, cuma sampai 11, subhana rabbiyal a'la bihamdi, nggak boleh lebih. Karena bagaimanapun banyaknya tetap mentok, pujian kita tidak akan bisa sesuai dengan kesempurnaan Allah. Kalah, dan pokoknya kalah. Sebanyak apa, sesering apa kita muji Allah, tetap tidak akan sesuai dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah direnungkan. Terus dikaitkan sama yang lain. Iya, Rasulullah pernah doa, la usyitana'an alaika anta kama afnaita ala nafsik. Ya Allah, saya nggak mampu mengumpulkan pujian sebagaimana engkau memuji diri sendiri. Iya benar ya, berarti kenapa memuji Allah itu dikit aja tapi banyakin doa? Oh, berarti hikmahnya, sirnya, rahasianya kenapa kita lebih baik banyak doa dibanding banyak tasbih dalam sholat, itu artinya banyakin doa dalam sholat. Karena udah lu mah cuma hamba doang, gak bakal mampu buat memuji sebanyak-banyaknya. Mendingan minta padaku.
Ditambah lagi dengan pemahaman, iya ya, Rasulullah juga bilang aqrabu ma yakumul ayakunul abdu wa huwa sajidun. Hamba yang paling dekat posisinya pada Allah adalah ketika sujud. Oh, kalau begitu hikmahnya kenapa harus banyak doa, bukan banyak tasbih di situ? Itu karena memang lebih bagus kita doa karena kita nyerah aja sama Allah. Mau muji kayak gimana, itu tetap nggak akan sesuai dengan kesempurnaan Allah. Kalah pujian kita itu tidak akan memenuhi, pujian kita tidak akan melengkapi kesempurnaan Allah. Nggak akan. Kalau gitu gimana? Ya doa mendingan dah. Jadi kalau ada pertanyaan baikan mana? Banyak-banyakin muji sama banyak-banyakin doa. Lebih baik mana? Kalau begitu jawabannya lebih banyak doa. Lebih cakep banyakin doa dibanding banyakin muji. Itu namanya ta'ammul. Ta'ammul itu pikir secara mendalam. Berpikir secara mendalam ini perlu untuk santri. Jadi merenungkan setelah hafalannya selesai, yang tadi dibaca di majlis udah selesai juga dibaca ulang, kemudian mikir atau merenung, berpikir secara mendalam. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan demikian ilmu itu sifatnya jadi teman walaupun kita sendiri cuma ada kopi sama rokok misalnya, ya pisang goreng kalau ada cakep sih misalnya, tapi kelihatannya kita sendiri, tapi pikiran kita lagi rame. Pikiran kita lagi rame. Nggak pernah orang yang punya ilmu merasa kesepian tuh nggak pernah. Kalau pergi kemana-mana meskipun dia sendiri, dia merasa nyaman aja. Walaupun emang makruh saudara, makruh kita kalau pergi kemana-mana jangan sendiri, apalagi jauh yang sifatnya sudah 2 marhalah, jangan sendiri, makruh. Kenapa makruh? Karena biasanya orang kalau sendiri bangor. Kalau berdua kan ada yang kontrol ya. Tat, mau mana tat? Ya, ntar gue bilangin. Fotoin ya, ada yang kontrol kalau berdua. Selain itu, mungkin hikmahnya kenapa makruh jalan sendiri? Kalau ada apa-apa, kalau ada kecelakaan, maaf misalnya, atau dia sakit, ini ada yang nolongin. Kan kalau sebatang kara jalan kan ya nanti ada apa-apa, ada yang tahu. Maka makruh jalan sendiri. Ada yang makruh sendiri itu banyak saudara. Tidur di rumah sendirian makruh. Meskipun jagoan, gue berani sama siapa juga. Jangankan orang setan guarawan. Tapi tidur di rumah sendiri makruh. Makruh. Khawatir kalau ada apa-apa, kalau ada bencana, kemudian kalau ada hal-hal yang lain yang tidak diinginkan, ada kejahatan, nggak ada sanksinya apa-apa, makruh. Kan ada CCTV Ustaz. Bodoh amat, mau CCTV kayak mau apa, tapi hukumnya makruh. Nah, kembali kepada orang yang punya ilmu, alim. Orang alim ini meskipun sendirian, andai dia tidak ada yang menemani, itu tetap pikirannya lagi rame, saudara. Pikirannya itu tetap rame. Inilah sebaik-baiknya teman, inilah sebaik-baiknya sahabat, yaitu ilmu untuk orang-orang alim. Meskipun dia kelihatannya bengong, kelihatannya dia lagi nggak ngapa-ngapain, tapi sebenarnya ada yang sedang dia pikirkan, dia renungkan, ta'ammul. Karena punya bahan atau punya banyak stok yang ada di pikirannya yang kemudian untuk direnungkan. Apa hikmahnya kalau tadi contohkan sujud, apa hikmahnya dalam sujud lebih banyak doa dibanding lebih banyak memuji Allah atau tasbih. Ada banyak stok lagi. Contohnya tentang hukum puasa, hukum berpuasa. Kenapa orang yang berpuasa itu boleh diganti dengan fidyah kalau dia sakitnya memang sudah tidak dimungkinkan sembuh lagi. Terus direnungkan, dipikirkan. Jadi banyak perbendaharaan ilmu atau banyak tema-tema pada kita yang sudah belajar. Ini yang untuk kita renungkan ketika kita sendiri atau di kamar. Nah, merenungkan ini istilah dalam ta'lim namanya ta'ammul, berpikir secara mendalam. Karena kalau berpikir secara mendalam ini biasanya lebih detail dan juga lebih nempel. Jadi lebih nempel ke dalam ingatan kita, lebih nempel ke dalam hati kita, nancep, benar-benar pahamnya itu nancep. Beda kalau hanya berpikirnya hanya di permukaan. Maka seorang santri ini hendaklah dia sering-sering merenung atau berpikir mendalam tentang tema yang barusan dia pelajari di kelas atau di majlis. Wala budda minat ta'ammuli qoblal kalami, dan tidak boleh tidak untuk
berpikir mendalam, merenung, ta'ammul, berpikir mendalam. Tidak boleh tidak berpikir mendalam qoblal kalami, sebelum ngomong, hatta yakuna sawaban, sehingga ada omongan tersebut sawaban, benar. Fa innal kalama, maka sesungguhnya omongan kasahmi, seperti anak panah. Fala buddha, maka tidak boleh tidak min taqwimihi, untuk meluruskan saham atau anak panah, bita'ammuli qoblal kalami, dengan berpikir mendalam sebelum bicara. Hatta yakuna, sehingga ada kalam atau pembicaraan itu musiban, tepat sasaran. Seorang santri terutama ini, orang yang sedang belajar, apalagi guru-guru, hendaklah dia sebelum berbicara dia berpikir terdahulu. Jadi mikir dulu sebelum ngomong, jangan asal ngomong aja. Maksudnya hendaklah dia berta'ammul atau berpikir secara mendalam sebelum dia mengungkapkan pendapatnya. Ini penting supaya pendapatnya itu tepat sasaran. Karena kata-kata, saudara, omongan itu seperti anak panah. Anak panah itu kita melenceng dikit aja, ya nggak kena benar-benar. Yang harusnya lurus begini, kita dikit gini aja nih. Bukan cuma jauhnya, bukan cuma jauh dari sasaran, makin ke sana makin jauh. Orang mengsong yang harusnya lurus, dia dikit begini aja belok, udah makin ke sana makin jauh, udah makin gak tepat sasaran dan makin sesat. Karena kalau nggak tepat sasaran, itu dia miring sedikit aja, ke depannya akan miring terus. Oleh karena itu sebelum bicara, sebelum ngomong, kita yang belajar, para santri, ini penting untuk berpikir apa yang ingin kita bicarakan, apa yang ingin kita omongkan kepada orang. Ini harus dipikirkan matang-matang, dipikir masak-masak. Jadi nggak boleh asal ngomong, nggak boleh asal bicara. Hendaklah memikirkan ini, jangan sampai miring atau jangan sampai mengsong omongannya, jangan sampai melencong sehingga tidak tepat sasarannya. Waqala fi usulil fikhi, dan berkata sebagian ulama, fi usul fikhi hada aslun kabir, dalam usul fikih hada aslun kabir. Hada ini ucapan yang terukur atau ucapan yang dipikirkan dahulu. Aslun kabir adalah dasar yang paling besar. Wa huwa, maksudnya ayyakuna kalamul faqihi, hendaklah ada omongan orang alim, al-munadziri, yang ahli, bit ta'ammuli, ini dengan berpikir mendalam. Iya, dalam usul fikih, dalam bidang usul fikih ini berpikir secara mendalam ini menjadi satu pokok modal. Karena dalam usul fikih kita tahu setiap kata aja itu punya definisi. Definisi yang paling sering kita dengar itu wajib, misalnya wajib mayuthabu fi'luhu alaihi fi'luhu. Wajib itu sesuatu yang diberikan pahala ketika kita kerjakan dan berdosa ketika kita tinggalkan. Itu bagian usul fikih juga. Setiap kata wajib, kata sunnah atau mustahab, itu semua ada definisinya, ada pengertiannya. Ini dalam usul fikih semua kata ini punya pengertian atau semua punya definisi. Nah, yang seperti ini dalam usul fikih sangat penting karena semuanya harus benar-benar direnungkan, benar-benar dipikirkan secara matang. Karena kalau tidak dipikirkan secara matang, tidak dipikirkan secara mendalam, maka akan salah dalam mengambil hukum. Ada di bab ini dalam Al-Qur'annya. Dan dalam Al-Qur'an, aula mastumun nisa, misalnya, aula mastumun nisa. Kata la masa yulamisu itu artinya menyentuh itu sama apa enggak sama megang, Pak? Menyentuh sama enggak sama megang? Nyenggol. Nah, kalau megang megang niat, iya, niat. Nah, menyentuh itu boleh pakai anggota mana aja.
Tapi kalau megang pasti cuma pakai telapak tangan doang. Menyentuh, memegang. Jadi yang dimaksud dengan memegang itu hanya dengan anggota telapak tangan, dengan niat, kemudian juga anggota telapak tangan bagian dalam, namanya memegang. Nah kalau menyentuh dengan kulit baik disengaja maupun tidak sengaja, namanya menyentuh, tersentuh. Ini memahami ayat aula mastumun nisa. Ulama-ulama mujtahid fikih seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i aja berbeda. La masa di sini yang dimaksud sentuhan laki-laki dengan perempuan, la mastumun nisa. Apakah persentuhan yang disengaja atau tidak disengaja? Kalau yang disengaja, apakah itu yang sifatnya langsung, sentuhan langsung, atau ada penghalangnya yang membatalkan wudu? Apakah ada penghalangnya? Menurut Imam Malik tidak batal meskipun tanpa penghalang sentuhan. Kita lagi di pasar, saking bejubelnya itu pasar, kemudian sentuhan sama perempuan, mau ke masjid lewatnya lewat pasar juga sih, sentuhan akhirnya. Nah kalau menurut Imam Malik meskipun tanpa penghalang, sentuhan kulit sama kulit nggak batal. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i batal. Imam Malik membatalkan kalau sentuhan laki perempuan tanpa penghalang itu kalau sudah menimbulkan syahwat baru batal. Ya dia tadinya nggak sengaja jadi betah terus-terusan gitu, udah mulai syahwat batal. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i mau dia syahwat mau enggak, asal sentuhannya tanpa penghalang, kulit kena kulit, maka batal. Memahami kata la masa ini aja, memahami kata mula masa, sentuhan, ini perlu banyak perenungan, perlu banyak pemikiran secara mendalam. Maka ulama-ulama mujtahid seperti Imam Malik, Imam Syafi'i ini benar-benar orang yang cerdas dan benar-benar orang yang hampir seluruh waktunya ini digunakan buat agama, buat ilmu. Jadi berpikir, memahami benar-benar kata demi kata yang ada dalam Al-Quran, memahami setiap kata yang ada dalam hadis. Berpikir secara mendalam ini adalah pekerjaannya para santri, orang yang giat mencari ilmu. Kalau dia memang pengen menjadi ulama yang benar-benar sekali berulama, yang benar-benar ulama yang cerdas, maka dia harus sering-sering untuk berpikir secara mendalam. Satu kata dia renungkan, satu kata dia pahami sesuai dengan kaidah-kaidah usul fikih tadi. Usul fikih itu hampir semua kata punya pengertian. Kata umum sama kata khusus saja. Kata umum sama kata khusus saja beda. Yang dimaksud dengan kata umum di sini adalah kata yang mencakup keseluruhan anggota-anggotanya. Nah kata khusus enggak. Kata khusus tidak mencakup seluruh anggota-anggotanya. Dalam bahasa Arab kata umum itu setiap isim yang diberikan alif lam di depannya maka dia punya makna umum. Isim jamak yang punya alif lam di depannya maka punya umum. Contoh al-muslimuna, dalam Al-Quran ada al-muslimin, ada al-musyrikun. Al-musyrikun, muslimun jamak, pakai huruf alif lam maka dia punya makna umum. Nah yang kayak begini ini dipikirkan, yang kayak begini benar-benar dita'amulkan, dipikirkan secara mendalam supaya benar-benar nempel pemahaman kepada para santri, kepada kita yang belajar. Dari sini maka bisa kita pahami maksud dari Al-Quran, maksud dari hadis, wa qatilul musyrikina kafah misalnya, dan perangilah orang-orang musyrik secara sempurna. Qatilul musyrikina kafah. Nah yang dimaksud dengan al-musyrikina ini punya makna umum, punya makna khusus. Nah setelah itu apa ada qarinah atau ada batasan lain selain ayat Al-Quran? Ada enggak yang ayat tersebut, selain ayat tersebut ada nggak ayat lain yang bisa menjelaskan ayat ini? Oh ternyata ada ayat lain, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum munkarun. Walaupun ini pengertiannya umum, al-musyrikin, perangilah orang-orang musyrik, tapi ada ayat lain dalam Al-Quran juga yang menyebutkan kecuali kalau mereka memberikan kontribusi kepada kalian hidup bersama-sama maka nggak boleh diperangi. Nah pemahaman-pemahaman seperti ini yang sifatnya dakik tadi, daqaik, yang sifatnya halus
dan jarang orang bisa mikirin, ini harus dipikirin oleh santri. Jadi ulama yang dulunya sebelum jadi ulama kan jadi santri, ini sudah terbiasa mikirin perkara-perkara yang nggak pernah dipikirin sama orang lain. Santri juga begitu, santri harus memikirkan perkara yang orang-orang awam juga jarang mikirin. Kadang mikirin kasus-kasus yang orang-orang nggak pernah memikirkannya, nggak pernah terpikirkan. Senawi Banten misalnya, di dalam fikih disebutkan persentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan dewasa yang bukan mahram, baik sengaja maupun tidak sengaja, tanpa penghalang batal. Persentuhan dua apa Pak? Dua kulit tanpa penghalang, sama-sama yang bukan mahram. Tapi kalau yang mahram nggak batal, ibu sama anak nggak batal. Persentuhan dua kulit. Sampai kepikiran Senawi Banten, kepikiran kalau begitu, kalau mau tidak membatalkan antara dua laki perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang, maka sentuhannya jangan pakai kulit. Sentuhan kuku aja. Ada satu lagi selain kuku, apa ya? Rambut. Oh, ada satu lagi ternyata apa? Gigi. Jadi gigi kita sama bini kita ketemu tank gitu, itu kagak batal, asal jangan kena bibir. Kena bibir batal. Yang begitu dipikirin sama Senawi Banten tuh. Nah, dipikirin ulama itu emang dari waktu dia belajar, dari jadi santrinya, memikirkan hal-hal yang sifatnya itu dakik atau lembut, halus, yang orang umum nggak pernah mikirin, beliau pikirin. Nah, ulama seterusnya begitu, punya kebiasaan ta'ammul atau berpikir secara mendalam. Ini saat dia belajar, mengulang pelajarannya, kemudian ada teman diskusi, maka lahir banyak pemahaman baru yang tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang sebelumnya. Qala, mana tadi tuh? Kila rasul akli ayyakunal kalamu bitathabbuti wa ta'ammuli. Dikatakan oleh seorang rasul akli, modal dari akal, ayyakunal kalamu bitathabbuti wa ta'ammuli, bahwasannya hendaklah ada omongan bitathabbuti dengan sesuatu yang mantap, wa ta'ammuli dan pemikiran mendalam atau berenung. Modal dari kecerdasan itu adalah kemantepan dalam bicara dan berpikir secara mendalam. Jadi ngomongnya mantap, mikirnya juga sebelum ngomong itu benar-benar mendalam. Dipikirkan secara mendalam sebelum ngomong, begitu ngomong mantap. Nah, itu modalnya. Orang yang cerdas ini pasti memenuhi syarat-syarat ini. Orang yang cerdas lebih banyak dia diam. Untuk apa diamnya? Untuk memikirkan apa yang bakal dia omongin. Begitu ngomong, omongannya mantap, tasabut di sini maksudnya mantap. Omongannya mantap karena sebelumnya sudah dipikirkan matang-matang, sudah dipikirkan secara masak apa yang ingin dia katakan, yang dikatakan itu tema apa, kira-kira tepat nggak waktunya, dan saya bicara dengan apa, dengan siapa. Maka ini dipikirkan secara matang. Karena tergantung juga tema yang kita bicarakan, ini tergantung dengan situasi dan kondisi. Pas nggak kita ngomonginnya? Kalau kita nggak pas ngomonginnya, udah waktunya makan sih, masih ngaji aja misalnya kata orang, mana panjang banget lagi pembahasannya, yang mendingan udah berhenti. Itu dipikirkan benar-benar oleh orang yang akil, orang yang punya akal. Wa qala qailun berkata seorang penyair, usika fi nadmil kalami bi khamsatin in kunta lil musi syafiqi muti'a la taghfulan sababal kalami wa waqtahu wal kaifa wal kammal makana jami'a. Sampai situ syairnya itu. Usika fi nadmil kalami bi khamsatin, aku pesankan kepadamu dalam menyusun pembicaraan, aku pesankan bi khamsatin 5 hal. Ini buat seorang pelajar atau orang yang mau pidato atau mau ceramah, ini perlu diperhatikan 5 hal ini. Aku pesankan kepada engkau dalam menyusun omongan.
perhatikan 5 hal ini. In kunta lil musisyafiqi muti'an, jika engkau benar-benar muti'an, taat, lil musisyafiqi, kepada orang yang memberikan pesan yang halus ini. Kalau kau percaya kepadaku, aku kasih pesan ini, taat, maka perhatikan 5 hal ini. Apa yang pertama? La taghfulan sababal kalami. La taghfulan, janganlah engkau benar-benar menyepelekan, melalaikan, janganlah engkau benar-benar melalaikan sababal kalami, sebab dari omongan, wa waqtahu, dan waktu omongan, wal kaifa, dan cara. Kaifa bagaimana, itu artinya cara. Wal kaifa, dan cara. Wal kamma, dan berat atau jumlahnya. Wal kamma, dan jumlah. Wal makana, dan tempat. Wal makana, dan tempat. Ya, yang pertama yang harus diperhatikan kalau kita mau bicara di pembahasan yang tadi diucapkan sebelumnya, diucapkan hendaklah kita santri atau pelajar, apalagi nanti udah jadi pengajar, hendaklah sebelum kita bicara dipikirkan matang-matang. Nah, apa yang dipikirkan lebih spesifik lagi diajarin di sini, yang perlu kita pikirkan 5 hal. Yang pertama yang perlu kita pikirkan, sababal kalam, atau motif kita ngomong itu apa? Pendorong kita saat kita mau bicara itu apa? Kalau motif kita emang ingin memberikan pengetahuan, bagus, masih menghilangkan kebodohan, masih bagus. Motif kita ingin menularkan ilmu, masih bagus, supaya anak kita tahu yang tadinya hukum tajwid belum tahu, nun mati atau tanwin ketemu ba, dia belum tahu hukumnya, taunya cuma bunyinya doang. Mim ba'du, dia cuma tahu apa hukumnya. Nah, terus kita mau ngajarin motifnya apa? Motifnya supaya anak tahu hukumnya. Ini bagus, nular ilmu bagus. Jadi harus diperhatikan motifnya. Karena kalau sudah motifnya atau maksud dari omongan ini udah salah, nanti nggak bakal kena, nggak bakal tepat sasaran. Ngajarin anak hukum ikhlab, tapi bukan karena pengen memberitahu anak. Karena apa? Karena kepaksa sama bininya. Lubang anak gak pernah ini ke guru ngaji, ajarin dia sendiri, kebetulan emang bisa gitu ya. Kebetulan kita bisa, tapi gara-gara kepaksa sama bininya, akhirnya yang diajarin bocah, akhirnya kena omelan juga. Ya orang bapaknya habis diomelin, jadinya ngajarnya sambil ngomel. Karena motifnya bukan pengen bikin anak bisa, tapi kepaksa. Orang bininya ngomel, gak pernah nitipin anak, katanya boro-boro buat guru ngaji, belanja aja masih ini masih kurang. Motifnya bukan ingin memberikan ilmu, maka kurang tepat, nggak bakal kena itu anak. Anak nanti jadinya marah-marah mulu juga, karena memang diajarin sama bapaknya marah. Dari awalnya udah marah bapaknya. Yang kedua, selain motif, selain pendorong bicara itu apa? Waktunya. Wa waqtahu, waktu pembicaraannya harus kita perhatikan. Kira-kira tepat nggak kalau kita bicarakan, kalau kita omongkan ini sewaktu-waktu sekarang. Jadi diperhatikan juga waktunya. Kalau memang waktunya murid-murid atau jamaah ini bukan waktunya untuk mendengarkan pengajian, maka jangan. Bukan gilirannya, bukan malam minggu sih, tahu-tahu saya datang malam Selasa, pada ogah kali ya, pada ogah, makanya bukan waktunya, jangan. Jadi waktu juga perlu diperhatikan. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin hamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.